Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Rumah Kita, podcast Baituna. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam serta nikmat kesempatan. Sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, yakni kitab Hidayatul Quran fi Tafsiril Quran bil Quran. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita bersama dengan Ustadz Mulham akan membahas ayat 13 di surah Al-Baqarah. Fadhol. Siapa yang mau baca? Bismillah. Rara mau Pak Akbar yang mau baca. Marhaba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amana الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. والمعنى وإذا قيل لهؤلاء المنافقين آمنوا كما آمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإيمان باللسان والقلب والجوارح جادلوا وقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء لا المؤمنون الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن المنافقين لا يعلمون ما يقولون. والمراد بالسفيه خفيف العقل وضعيف الرأي وتدبير. ومنه قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita sampai dalam podcast kajian tafsir ini ke ayat 13 surat Al-Baqarah. Kita masih dalam konteks dan pembahasan tentang orang-orang munafik. Di beberapa pertemuan yang lalu kita udah jelaskan sababun nuzulnya. Kenapa kok Allah turunkan ayat ini, apa yang melatar belakanginya? Oh, ternyata di Madinah terdapat kelompok, terdapat golongan, beberapa orang yang hatinya tidak beriman, tapi di depan orang-orang mukmin ngakunya beriman. Keberadaan mereka lah yang Allah buka, yang Allah singkap dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah beritahu informasi terselundupnya mereka di tengah-tengah kaum orang-orang mukmin kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, setelah diinformasikan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah beberkan, Allah jelaskan sifat-sifat dan karakter-karakter mereka dalam ayat ini dan ayat selanjutnya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kalau mereka dikatakan, dikomentari, kalian berimanlah yang benar, jangan busuk lah, jangan bermuka dua lah. Aminu, beriman yang benar, depan orang mukmin iman, di belakang layar tetap iman. Andai kata mereka digituin, andai kata nih, idza itu artinya apa? Andai kah? Apabila kedok mereka kebuka, lalu dikomentari, kalian berimanlah yang betul, jangan bermuka dua. Berimanlah sebagaimana orang-orang mukmin beriman. Niscaya mereka akan berkata, anu'minu kama amana sufaha.
Masa iya sih kita beriman kayak mereka? Mereka kan orang-orang bodoh. Mereka pasti jawab dengan jawaban yang merendahkan orang-orang mukmin. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul, karena Mus'ab bin Kushair, karena Al-Jad bin Qais dan kawanan-kawanannya itu mereka pemuka, tokoh. Al-munafiqin mereka itu adalah tokoh. Sedangkan orang-orang Muslim terkhusus kaum muhajirin rata-rata mawali. Apa artinya mawali? Budak yang dibebas. Secara status beda. Karena alasan logis inilah mereka menganggap kaum muhajirin, orang-orang yang beriman yang hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Maksudnya bukan hijrah bareng sama Nabi Muhammad, hijrah sama-sama ke Madinah. Cuma Nabi Muhammad belakangan. Mereka rata-rata statusnya tuh kaum menengah ke bawah, budak, status pembantu yang dimerdekakan, budak yang dimerdekakan. Hingga mereka anggap remeh dan pasti mereka akan menganggap tamah. Ini Allah umpamakan nih, andai kata orang munafik nih, Abdullah bin Ubay bin Salul, Mus'ab bin Kushair, Al-Jad bin Qais, pemuka-pemuka, orang-orang yang status sosialnya lumayan menengah ke atas, yang congkak gak mau masuk Islam. Andai kata kebuka kedoknya lalu dikomentari, ayolah masuk Islam yang benar, jangan bermuka dua. Mereka bukannya masuk Islam tapi malah mencemooh orang-orang mukmin. Andai kata dikomentari demikian, mereka akan mencemooh orang-orang mukmin dengan kata bodoh, sufaha. Anu'minu kama amana sufaha. Masa iya kita beriman kayak mereka? Kata-kata sindiran, kata-kata cemooh, kata-kata yang merendahkan. Karena apa ya? Secara logis, secara status sosial kita lebih tinggi dari mereka. Mereka budak-budak yang dibebaskan, kaum mustad'afin, kaum du'afa. Masa kita harus ngikutin mereka? Apa? Ego. Karena apa? Karena gengsi. Allah balas, ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ala di sini kalau kita bahas, kita kupas secara gramatikal, nahwu, tata bahasa Arab, ala itu kata yang menunjukkan arti apa? Litambih, kata yang menunjukkan arti untuk peringatan keras. Ya, paham ya? Konjungsi yang berguna atau yang menunjukkan untuk apa? Untuk peringatan keras. Kalau kita translate ke bahasa Indonesia, ala litambih ini artinya adalah perhatikan, ingatlah, karena dalam bahasa Arab dikategorikan sebagai konjungsi yang berfungsi atau yang berguna untuk menunjukkan peringatan keras terhadap apa? Terhadap kalimat setelahnya. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah, ingatlah. Nah, ya. Sungguh mereka lah orang-orang munafik. Sungguh mereka lah orang-orang yang bermuka dua, as-sufaha, orang-orang bodoh. Walakin la ya'lamun, tapi mereka enggak menyadarinya. Tapi mereka tidak engah terhadap kebodohan mereka. Nanti kita kupas. Kenapa kok Allah bilang mereka bodoh? Dan apa yang dimaksud dengan bodoh? Wal ma'na wa idza qila li haula'il munafiqin aminu kama amana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-imanu bil lisan wal qalbi wal jawarih jadalu. Kalau mereka terbuka kedoknya, terbuka kedoknya lalu dikomentari, beriman dong yang betul, beriman dong yang benar. Iman yang benar itu bukan cuman dengan muka, dengan pengakuan, dengan lisan, tapi juga dengan hati dan anggota fisik. Mempercayai dengan hati, mengungkapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota fisik. Jangan cuma lisan doang. Ya. Tong kosong nyaring bunyinya. Kosong, imannya nggak ada, nyaring doang tuk tong gara-gara apa? Gara-gara dipukul. Paham ya? Mereka pasti akan berdebat. Wah, kalau lalu mereka pasti akan berkata, anu miluka ma'amana sufa. Masa sih kita beriman kayak mereka kaum rendahan. Nah, simpel gitu ya. Ini di sini nggak dijelasin, tapi dijelasin di tafsir
karya Al-Imam Ali As-Sabuni, Sufwatut Tafasir, kelas sosial. Yang merendahkan oleh orang-orang munafikin adalah mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW yang status sosialnya itu menengah ke bawah. Terkhusus yang latar belakangnya adalah budak-budak yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad dan Abu Bakar serta sahabat-sahabat kaya lainnya. Allah bilang, ala innahum humus sufaha. Yang bodoh tuh mereka. Lal mu'minuna alladzina amanu bi Muhammad, bukan orang-orang mukmin yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi orang munafik nggak tahu apa yang mereka ucapkan, nggak ngeh, nggak menyadari, nggak mengerti apa yang mereka ucapkan. Wal muradu bis safihi khafiful aqli wa dha'ifur ra'yi wat tadbir. Kata as-safih dalam Al-Qur'an, jamaknya adalah sufaha. Artinya adalah orang yang akalnya lemah. Dha'ifur ra'yi wat tadbir. Simpel gini. Kognitifnya lemah. Orang yang punya daya kognitif yang lemah. Hingga dalam mengurusi, dalam berpendapat, dalam berperilaku pun lemah. Pengertian ini diambil dari mana? Dapat dari mana? Dapat atau bersumber dari firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 5, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Hingga ayat ini dijadikan dalil as-safih, orang dengan kapasitas kognitif yang lemah tidak bisa bertransaksi, dilarang oleh agama untuk bertransaksi. Kalau di fikih disebut dengan babul hajar. Al-hajar itu secara gamblang artinya adalah pemboikotan dari aktivitas transaksional, aktivitas yang terkait dengan harta atau materi tertentu bersifat transaksional. Nah, di antara yang dilarang oleh agama untuk melakukan transaksi adalah as-safih, orang dengan kapasitas daya kognitif yang lemah. Belok ini simpel gitu, orangnya belok, udah simpel ya. Paham ya? Jadi setelah Allah ungkapkan kejadian tersebut ya, kejadian bahwa ada sekelompok orang di Madinah yang bermuka dua, Allah jelaskan sifat mereka. Mereka tuh nifak, mereka tuh bermuka dua bukan karena apa, tapi karena apa? Karena geng. Ini secara ekologis mereka tuh adalah kaum menengah ke atas, bukan budak. Gengsi nggak mau. Tapi mereka juga nggak mau diperangi. Mereka juga mau terlindungi hingga berkedok dua di belakang layar kafir, di depan layar ngakunya mukmin. Nah, simpel ya. Qauluhu ta'ala wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Fadhal, may yaqra. Sebelum lanjutan, saya boleh nanya dulu nggak, Ustaz? Kenapa itu? Iya. Terkait masih ayat yang tadi ya, Ustaz ya. Nah, apakah ayat yang tadi tersebut itu masih relevan saat dengan zaman sekarang? Dan apakah ayat tersebut itu hanya untuk ditujukan kepada orang munafik atau untuk seluruh manusia gitu berlaku ayat tersebut itu? Kurang lebih gitu, Ustaz, pertanyaan saya. Oke, marhaba. Jadi ayat ini ditujukan untuk orang-orang yang bermuka dua di zaman Nabi Muhammad di Madinah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka di depan Nabi Muhammad mengakunya iman, tapi di belakang layar jelek-jelekin orang beriman. Nah, jadi al-khususnya kalau kita mengacu ke teori tafsir, kekhususan sabab nuzul artinya apa? Konteks sabab nuzul itu tidak bisa diberlakukan secara umum. Artinya apa? Yang ancaman-ancaman Allah Ta'ala
terus juga kriteria-kriteria yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat-ayat dalam satu lingkup pembahasan ini tertuju pada mereka. Paham ya? Paham ya? Jadi kekhususan konteks itu tidak bisa generalisir. Misal ente punya teman Ram, punya teman dia ngaku depan ente beriman, muslim, menyelundup masuk UIN, menyelundup masuk UIN. Nggak taunya ente mergokin dia di gereja lagi beribadah hari Minggu. Wah, misalnya ketemu, wah ini orang masuk gereja nih hari Minggu ya kan, ibadah di gereja. Apakah teman ente itu yang menyelundup masuk UIN yang asli Kristen pura-pura masuk Islam? Pasti. Paham gak maksudnya pasti? Pasti terkena khitab, terkena dialog ini. Pasti menjadi sasaran atau orientasi dialog ini. Apakah kriterianya secara pasti seperti yang tertera dalam ayat ini? Apakah dia mendapatkan ancaman? Belum tentu. Kenapa? Karena innama nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita cuma bisa menghukumi lahiriah, masalah batiniyah, apa yang terlintas di hati itu hanya Allah yang tahu. Cuma dalam konteks ini di Madinah, Allah langsung kasih tahu Nabi Muhammad, ada loh orang-orang yang bermuka dua, mereka aslinya hatinya tuh kafir, dan di depan orang-orang mukmin mereka ngaku mukmin. Paham ya? Nyelamatin diri mereka gitu kan. Nyelamatin diri pribadi lah. Teorinya khusus sabab, konteks khusus dalam atau terkait sababun nuzul itu tidak bisa generalisir. Itu ya. Qawaidut tafsir. Antum bisa baca qawaidut tafsir. Antum juga bisa teori-teori usul fikih. Dalam menafsirkan sesuatu, kalau kita ingin bijak, kalau kita ingin objektif, maka kita juga harus mencerna kontekstual terkait ayat tersebut atau hadis tersebut, terkait ayat atau hadis tertentu yang ingin kita tafsirkan. Kita baca dulu kontekstualnya dalam apa. Kita telaah dulu hadis ini atau ayat ini secara konteks tertuju kepada siapa.